Shalom. Mari saudara, kita buka firman Tuhan. Hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Mari kita bangkit bersama-sama, kita membacanya. Kalau sudah, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita membacanya. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kami memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Silakan duduk saudara. Seorang teman yang bekerja sebagai seorang chef yang cukup terkenal ya di Indonesia. Kami berteman di Facebook dan dia mengupload sebuah foto ketika dia jalan-jalan ke Perancis ke sebuah perkebunan anggur. Dia menunjukkan batang-batang yang saya lihat sangat tidak menarik karena tidak ada daunnya sama sekali. Tapi dalam tulisan keterangannya dia katakan inilah pokok-pokok anggur yang berumur lebih dari 100 tahun. Yang dipelihara demikian karena dari pokok-pokok anggur ini akan keluar buah-buah anggur terbaik di Perancis yang dijadikan anggur wine yang sangat terkenal dan sangat mahal. Dan saya memandang pohon itu dan saya langsung mengingat akan firman Tuhan ini. Pokok anggur yang dipelihara, yang tetap ada lebih dari 100 tahun dan tetap akan menghasilkan buah jika ranting-rantingnya itu ada ya. Mungkin saat itu saya tidak begitu tahu apakah itu karena musim dingin, musim sehingga apa, tapi dia katakan ini pokok anggur yang pasti menghasilkan buah-buah yang terbaik. Dan tanpa pokok anggur ini ya tidak akan bisa ranting menghasilkan buah ya, dijamin ini yang terbaik. Dan demikianlah firman Tuhan katakan Yesus adalah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang terbaik yang pasti akan menghasilkan anggur-anggur yang terbaik juga.
karena dia adalah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang dipilih oleh Allah Bapa untuk menghasilkan ranting-ranting yang menghasilkan buah-buah yang banyak dan yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita juga harus mengingat firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, jika saudara kata-kata ini berbicara tentang pengusaha, maka tentu Bapa menghendaki keuntungan dari usahanya. Ya. Sebagai pengusaha, dia mengharapkan keuntungan dari pokok anggur yang benar. Dan itulah sebabnya Bapa mengusahakan supaya pokok anggur ini benar-benar menghasilkan buah. Pertama, dia akan memotong ranting yang tidak berbuah. Dan yang kedua, dia membersihkan untuk ranting-ranting yang bisa menghasilkan buah, dia akan bersihkan. Dia akan cabut daun yang berlebihan sehingga ada kesempatan untuk menghasilkan bakal-bakal buah. Bagi orang yang suka menanam pohon, tabulan pot apa saja, maka kata-kata ini tidaklah asing karena memang demikianlah cara menghasilkan buah dari sebuah carang ya. Apalagi kalau sekarang sudah musimnya orang menanam tidak lagi dari biji, dari cangkok. Ya, dia akan memilih cabang mana yang menghasilkan buah, maka dari situlah dia cangkokkan. Ditaruhnya tanah dan dikasihnya pupuk yang untuk menguat akar, dan dari situ tinggal muncullah itu cabang dan dia bisa tanam baru. Ya, begitulah Allah mengusahakan. Dia akan mematahkan ranting-ranting yang tidak ada gunanya. Ini hanya nambah-nambah batang tapi tidak akan menghasilkan buah. Saya cabut. Dan yang ada carang-carangnya itu dia bersihkan supaya menghasilkan anggur-anggur yang terbaik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian saudara harus mengingat bahwa kata Bapakulah pengusahanya ini adalah satu peringatan bahwa Bapa sebagai pengusaha menuntut buah. Dia tidak kompromi dengan ranting-ranting yang tidak bisa menghasilkan buah. Dia akan potong. Dia tidak akan ragu untuk membersihkan. Konsekuensi kita sebagai carang, sebagai ranting, ya, ultimatum dari Tuhan, kau harus menghasilkan buah atau tidak, kupatahkan, kubuang. Kamu telah bersih oleh firman. Itu berbicara tentang kita orang Kristen yang sudah menjadi teranting. Tuhan melihat satu pengharapan. Ini akan menghasilkan buah. Oleh apa dibersihkannya? Oleh kamu sedang berduka cita, Joy. Kok kamu sedih? Bukannya tidak ada orang yang tidak peduli dengan masa depanmu dan tidak mau dengar firman? Dengarin, saya jadi jatuh semangat kalau kamu tidak. Ya. Kalau kita, Tuhan sudah melihat inilah orang-orang yang sudah mendengar firman. Tentu dia berharap kita sebagai ranting, kita menghasilkan buah. Tapi ingat, hari ini kita harus ingat, firman Tuhan katakan Bapakulah pengusahanya. Tidak ada seorang pengusaha yang mau menjalankan usahanya untuk rugi. Tidak ada sebuah perusahaan atau seorang yang berusaha untuk mengusahakannya tetap bersukacita dengan kerugian yang tidak. Sebagai seorang pengusaha, Tuhan ingin mengingatkan dia tidak akan kompromi terhadap ranting yang tidak menghasilkan buah. Sebagai pengusaha, dia tidak ragu untuk mematahkan, membuang, membiarkan jadi kering dan membakarnya. Dia tidak ragu untuk itu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan, apakah engkau ranting yang akan dipatahkan atau ranting yang akan dibersihkan? Tuhan Yesus berkata bahwa dialah pokok
anggur dan kita sebagai umat adalah rantingnya. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Engkau akan menghasilkan buah-buah anggur yang terbaik, yang termahal, yang sempurna, karena engkau tinggal di dalam Yesus. Dan jika ayat pertama dikatakan Bapakku adalah pengusahanya dan Tuhan, itu merupakan satu peringatan, ultimatum. Kau mau berbuah atau tidak? Kalau kau tidak berbuah, kau kupatahkan. Itu seperti peringatan yang keras. Tapi sekarang Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Itu seperti di telinga saya ya saudara, seperti ajakan. Memang ajakan, seperti bujukan, ayo tinggallah di dalam aku supaya engkau tidak dipatahkan, supaya engkau menghasilkan buah. Tinggallah di dalam aku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu ajakan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang peduli dengan kita, dan yang tidak mau kita menjadi ranting yang dipatahkan dan menjadi kering dan dibakar. Tuhan kita penuh kasih, amin. Dia kasih kepada kita peringatan, tapi dia juga berikan kepada kita jawaban supaya kita luput dari hukuman itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kata, kamu memang sudah bersih oleh firman yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Kamu memang sudah bersih oleh firman. Apa buktinya, saudara? Buktinya kamu sudah bersih dari firman ini berbicara tentang kehidupan baru yang diubah oleh firman Allah. Hidup baru yang tampak dilihat oleh semua orang. Perubahan yang kata orang juga dikatakan sebagai hidup di dalam pertobatan. Itulah yang dimaksud dengan kamu memang sudah bersih oleh firman. Beberapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan mengirimkan video tentang kelompok orang Betawi yang menamakan dirinya Betawi Bermazmur. Dipimpin oleh seorang hamba Tuhan orang Betawi, ya, ngomongnya juga Allah disebut babe kita di sorge, begitu ya. Saya suka sekali, tapi ada satu kalimat yang dia katakan, dulu saya bukan anak Tuhan katanya, tapi sekarang saya jadi Kristen. Dan dia katakan Kristen itu adalah berubah. Hati saya itu perkataan itu melekat di hati saya. Ya, melekat sekali. Kalau orang Kristen itu tidak ada perubahan, jangan sebut dirinya Kristen. Karena Kristen itu harus berubah. Amin. Kristen itu harus nyata perubahannya. Baru kau bisa katakan, aku sudah bersih oleh firman yang dikatakan Tuhan Yesus kepadaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang diubahkan oleh pertobatan itu seperti apa? Ya, perubahan. Dulu kita tinggal dalam kegelapan, sekarang kita hidup menjadi anak-anak terang. Dulu kita adalah tawanan kerajaan maut, kini kita menjadi warga kerajaan surga yang masih ada di bumi, yang menyatakan kuasa kerajaan surga itu. Kerajaan Allah ada bersama dengan kita. Kita nyatakan itu di hadapan semua orang. Dulu kita hidup di dalam kedagingan, di dalam hawa nafsu, di dalam kecemaran, di dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar kesucian. Kita tahu bahwa itu semua akan membawa kita kepada kebinasaan dan menunjukkan bahwa iblislah sesungguhnya yang menjadi penguasa kita. Itu dulu. Sekarang kalau kita diubahkan oleh firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka sekarang kita adalah orang-orang yang hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh Allah. Kita menjadi orang-orang yang mengejar kekudusan, meninggalkan kecemaran, mempertahankan kesucian.
Integritas kita sebagai orang Kristen kita tunjukkan kepada semua orang. Ini loh aku yang telah menjadi Kristen. Aku seorang Kristen karena firman Allah membersihkan kehidupanku. Jika kehidupanmu tidak menunjukkan adanya perubahan, jika kehidupan kita tidak menunjukkan bahwa kita hidup di dalam terang, hidup dipimpin oleh Roh Allah, hidup di dalam apa yang dikehendaki Tuhan, perubahan sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita bisa mengatakan kita telah dibersihkan oleh firman Tuhan? Banyak orang yang sejak ia percaya dibaptis, ya, tetapi kita melihat sepertinya tidak ada perubahan terjadi di dalam hidupnya. Firman tidak bisa berbicara kepadanya. Kenapa? Karena dia mengeraskan hati, merasa selalu benar. Jika ada firman disampaikan kepada dia, dia katakan apa? Ini firman ini mengingatkan saya tentang saudara saya yang seperti ini. Ini cocok, ini firman buat. Tidak pernah firman itu berkata ini cocok untuk saya. Saudara, saya punya kesempatan, Tuhan kasih kesempatan di masa lalu pergi berbicara kepada banyak orang, ya, di ibadah pemuda se-Indonesia. Kemudian pergi, saya diundang berbicara di gereja Freeport, berbicara di Ambon, berbicara di gereja saudara-saudara kita di Jakarta. Saudara tahu apa yang mereka katakan setiap kali kami selesai beribadah? Selalu ada orang yang datang kepada saya dan menyampaikan, terima kasih Tuhan berbicara kepada saya melalui ibu. Terima kasih firman Tuhan sungguh memberkati saya. Saya ketakutan sebenarnya saudara kalau orang berbicara seperti itu. Langsung saya jawab, puji Tuhan, biar Tuhan yang memberkati kita selalu. Di mana-mana beberapa anak muda di Indonesia, dia langsung berteman dengan saya di Facebook, saya iakan, dan di DM-nya dia katakan, saya sangat diberkati oleh firman yang kakak sampaikan. Hidup saya diubahkan, saya ada perubahan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya selalu menjawab seperti itu. Kalau di sini saudara nggak pernah ada orang yang berkata terima kasih Tuhan sudah memberkati saya dengan firman. Kalaupun mulai sekarang ada, saya ragu ini benar-benar tulus atau tidak. Bagi saya nggak penting orang datang seperti itu. Tapi bagi saya ada kesaksian bahwa Tuhan menjamah saya lewat firman yang disampaikan. Firman Tuhan itu benar-benar memotivasi saya sehingga Tuhan berkuasa merubah hidup saya. Kamu memang sudah bersih oleh firman, benarkah? Benarkah engkau diubahkan oleh firman di dalam beribadah saja saudara tidak setia? Saya umumkan jam 9, mohon maaf jam 9 diundur. Masih ada yang terlambat. Yang kepagian banget ada, Ibu Napi Tukulu, 6:30 sudah ada di sini. Aduh, saya merasa nggak enak hati karena saya lihat kok masih nggak dibaca. Saya minta Fani untuk men-share, dia sendiri tidak membaca. Astaga, jam berapa kok baca? Ya sudahlah, saya berserah saja sama Tuhan. Tapi sekali lagi terima kasih saudara mau merespon datang hadir. Dari sikap yang sekecil ini saja saudara tidak menunjukkan adanya kerinduan kan kalau di dalam Alkitab berbondong-bondong, kalau bisa berlari-larilah datang ke rumah Tuhan. Tidak mau ketinggalan. Sampai kali-kali saya sindir saudara pergi ke bioskop, saudara nggak mau ketinggalan. Bahkan film-film apa itu yang akan ditayangkan, film-film potongan trailer itu saudara juga pengen nonton. Bahkan iklan-iklannya kalau bisa saudara tonton, jangan sampai ketinggalan. Tapi ke rumah Tuhan, ke ibadah, saudara tidak apa-apa. Bagaimana saudara katakan, saudara ranting yang melekat kepada Tuhan Yesus. Ini perkara kecil saudara. Saya mohon maaf sekali lagi nih kalau saya sampaikan sekarang ya. Sejak Tuhan berbicara adakan diakonia, saya takut sebenarnya saudara.
Saya takut saudara akan merasa ini kok gereja uang-uang melulu. Tapi saya mau mulai bagaimana Tuhan? Tuhan kirim hambanya, temannya Susan waktu itu. Susan telepon saya mau kirim 1 ton beras, 1 ton. Hah? Saya langsung menetes air mata saya. Saya nggak bisa lagi mengatakan tidak Tuhan. Ini memang Tuhan sudah suruh untuk jemaat, untuk berdiakonia, untuk mengadakan pelayanan kasih. Saya sampaikan kepada Susan, terima kasih. Kamu adalah konfirmasi dari doa saya. Saya ragu sebenarnya udah lama. Langsung dia kirim lagi uang. Ini dari saya untuk modal awal diakonia. Tapi bagaimana dengan saudara? Sebagai orang yang tahu berapa jumlah persembahan kita setiap minggu, ya. Ketika kita belum pandemi, jumlahnya ketika sebelum ada diakonia, jumlahnya antara jumlah uang diakonia dan uang persembahan sama saja. Tidak ada pertambahan sama sekali. Jumlahnya untuk diakonia saya perhatikan. Oh, gereja ini jadi persembahan yang dulunya 1 dibagi 2. Nah, saya hanya ingin menyentil saudara mengenai hal ini. Benarkah saudara mau berkorban untuk orang yang berkekurangan? Saya juga kurang. Tidak ada di dalam Alkitab orang yang berkekurangan berkorban Tuhan tidak limpahkan berkat. Tidak ada. Saya tidak sedang tidak saudara, saya sudah cukup. Bagaimana supaya saudara mengerti? Nanti ditanya sama Tuhan di akhir, di pengadilan itu, kamu kambing kan sana, kamu domba ikut. Kenapa? Karena apa yang kau lakukan kepada orang-orang itu kau sebenarnya lakukan untuk. Ini ditanya Tuhan. Ini bagian dari ajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman sampai dia datang, sampai pengadilan akhir. Ini bukan firman Tuhan untuk supaya gereja ini kaya, supaya tidak ada. Kita sudah kaya karena kita nggak pernah kekurangan. Ini contoh, maaf ya saudara, jangan saudara inginkan. Tapi saya terharu sekali ketika saya bilang sama Ibu Helen, uang konsumsi berapa? Tidak lagi. Udah 3 minggu atau 1 bulan saya rasa tidak ada lagi uang konsumsi untuk kue. Saya bilang bagaimana caranya? Udah ada jemaat, ada kumpulkan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Firman, kamu sudah dibersihkan oleh firman. Mari cari firman mana yang sudah berbicara kepadamu. Firman mana yang telah Tuhan nyatakan dan kau Tuhan mau diubahkan oleh itu. Jika kehidupanmu tidak bersih, buah apa yang kau harapkan kau hasilkan untuk Tuhan? Gak bisa. Karena itu tanda bahwa Tuhan melihat ini ranting yang gak bakal berbuah, kerak, plak. Ini ada harapan untuk berbuah karena dia mau dibersihkan, bukan membersihkan, dibersihkan oleh firman Tuhan, oleh kuasa Allah. Tinggallah di dalam aku. Setelah engkau menjadi orang yang diubah menjadi bersih, Tuhan katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata tinggal, diam di dalam dia itu kita sudah berkali-kali tahu apa itu artinya. Setia, tunduk kepada kehendak Allah, hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, merendahkan diri, meninggikan Allah, itulah menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Tunduk kepada Allah, mencari apa yang menjadi kehendaknya. Jangan mencari dan memaksakan kehendakmu kepada Tuhan. Aku maunya begini, aku maunya begitu. Di kelas anak-anak remaja yang saya ajar, saya katakan, kamu nanti mau sekolah,
mau lanjutkan sekolah atau mau cari kerja, pernah nggak kau berdoa bertanya sama Tuhan, tunjukkan Tuhan kepada aku harus kemana? Saya bilang sama adik kita Naomi waktu itu, Naomi, kau ingin sekolah di IPB, kakak sangat suka sekali kau jadi adik alumniku ya, karena aku keluaran IPB kan, saya senang. Tapi sekarang kau tidak berhasil, sudahkah kau berdoa, Tuhan aku mau kemana? Tunjukkan Tuhan kepada kuliah mana? Bagaimana cara Tuhan menunjukkan? Pasti kau tahu, cling, ini dia, this is it. Kalau kau benar-benar bermohon, misalnya saya tidak mau mengatakan, tiba-tiba ada pengumuman ini, ada penerimaan beasiswa 100% untuk jurusan ini, tidak ada hubungannya dengan apa yang kau mau. Kau bawa, ini kok terus bicara ya sama saya, ini kok terus bicara ya sama saya. Waktu saya cari kerja, ibu saya nggak akan ngerti ini sampai sekarang. Ada iklan kecil, ini kok bicara terus sama saya. Ini kok terus bicara iklan ini, kenapa ini? Saya nggak tahu, akhirnya nggak menarik itu, cuma sedikit berapa. Dan saya tulis surat itu dan itulah tempat saya bekerja. Karena terus didorong, terus dia kata, dan ketika bos saya melihat itu dia wawancara saya dengan cara yang aneh. Tulis di sini, write it down. Apakah kau mencintai Tuhan? Dan bagaimana kau mencintai Tuhan? Saya dibiarkan setengah jam di ruangan makan. Saya hanya duduk saya menangis saat itu karena saya bilang bagaimana saya membuktikan kebaikan Tuhan. Sudah, saya nggak bisa tulis. Kenapa? Karena kalau saya menunjukkan bagaimana kebaikan saya mengasihi Tuhan, Tuhan akan menunjukkan pada saya bagaimana Dia mengasihi saya. Sorry, saya nggak bisa. Saya pikir saya sudah nggak lulus. Tapi begitu saya keluar dari itu, bos saya katakan, peserta kedua sudah ditolak. Saya peserta pertama, dan dia telepon saya, kamu kerja di sini. Saat itu saya diterima sebagai pegawai negeri, saudara. Sebagai pegawai negeri di dinas peternakan, tanpa orang dalam, ikut tes 2 kali, hasilnya tertinggi 3 besar, dan pasti diterima. Saya nggak mau. Tapi di sini sudah ada, saya nggak bisa katakan kepada ibu saya, nanti ibu saya bilang kamu sesat. Ngerti, tapi dorongan di sini saya udah terima. Orang se-Indonesia yang kenal saya mengatakan kamu orang goblok. Tapi saya nggak apa-apalah, saya mau goblok dia. Tapi saya hanya mengikuti apa yang. Dan disitulah saya belajar tentang bagaimana menjadi orang beriman. Ketika saya belajar, saya diberi kesempatan untuk ngantar orang-orang ke Israel, saudara. Saya bilang kalau boleh saya ambil yang Januari, Pak. Kenapa? Kalau saya melihat, saya mau lihat salju. Tidak bisa kan, ibumu akan berangkat bulan Maret. Itu yang terbaik, banyak bunga segala macam. Tapi gini saja kan, kita nanti lewat Siprus, pasti di Siprus ada salju kan. Iya deh. Saya pegawai nggak boleh wanta kan. Tapi saya tahu nih akal-akalan bos saya nggak bakal ketemu salju. Tapi saya berdoa, bos saya berdoa, Tuhan, anakmu ini ingin lihat salju, gak ada kiranya perjalanan. Iya. Ibu saya berangkatlah sama saya itu kan, gak mau bawa baju tebal, saya yang bawa baju tebal, karena saya percaya saya akan lihat salju. Pakai bawa baju tebal, nggak usah, orang bulan Maret apa sih salju begitu. Ibu saya memang selalu begitu sama saya, hobinya berantem. Untung saya sayang banget sama dia, jadi saya anggap itu bercanda. Dan benar saja ketika saya sampai di Siprus, saya tanya sama ini, boleh nggak kita arahkan sebentar ke salju? Dari mana ada salju? Dari Desember aja udah nggak ada salju. Hah? Sedih saya. Ya nanti next time, kata bos saya. Pantesan tuh bos saya tuh kopernya dibawa sampai ke Roma. Nggak turun di itu, hilang kopernya sampai ke Roma. Tuhan centil dia kali ini dalam hati saya.
Untungnya balik malam itu. Tapi malam itu saudara, ada badai yang luar biasa besar. Luar biasa besar. Pagi-pagi itu mama saya udah dingin banget nih, dingin. Akhirnya semua jaket saya, semua yang panas-panas saya kasih biar pakai sama dia. Saya pakai selimut aja sebegini terus. Dinginnya luar biasa. Pagi-pagi itu tuh orang kepala itu katakan, panggil saya sama bos saya, Susi sini. Ya Pak, cerita. Saya nggak tahu apa yang terjadi semalam, tapi saya rasa itu untuk kamu ini. Saya bilang, ada apa? Kamu tahu kan badai apa segala? Ya, ada salju di atas. Kalau kalian semua nggak keberatan, kita pindah rute hari ini. Kita pergi lihat salju. Saya lihat bapak saya, bos, boleh Pak? Saya bilang, ya boleh kan, Tuhan sudah kasih sama kamu itu salju. Dan kami pergi pergi ke atas naik salju. Ibu saya tentu pakai yang tebal-tebal punya saya. Saya pakai jaket yang tipis, yang ke Bandung aja kedinginan. Tapi nggak peduli, nggak berasa. Saya main, saya norak, wah, Tuhan sudah jawab doa saya. Kita turun dari atas itu supir teriak-teriak karena banyak orang bawa ski. Ngapain lo? Udah habis, udah cair. Hah? Cair begitu kami turun. Saya duduk di belakang, diam sendiri. Saya merenungkan, apakah saya GR kalau saya katakan Tuhan sediakan salju bagi saya di Cyprus? Enggak. Datang bos saya, kenapa Kak? Nah, saya merasa Tuhan jawab doa saya. Iya. Luar biasa Tuhan ya Pak. Iya. Dan saya bersyukur itu pengalaman. Saya nggak lupakan tiap anak-anak kalau bertahun-tahun ngajar sama saya, belajar di remaja, ya saya ceritakan itu sekali dalam setahun. Bodoh amat 5 kali ke mereka nerima, nggak apa-apa. Saya rasakan benar. Dan banyak sekali pertolongan itu. Tuhan Yesus berkata, jika engkau ada di dalam aku, mintalah apa saja, akan diberikan kepadamu. Saudara kaum wanita, saya katakan nih, kemarin kami sudah mau siap ibadah kaum wanita. Saya udah ingatin mama dari pagi, Mak kalau mau ikut ibadah wanita, siap-siap nanti jam 1 kita berangkat. Hujan gede, sambar menyambar itu petir dan banjir. Eka berkali-kali ngingatin, Kak mobilnya gak dipindahin di belakang wali kota. Gak usah Eka, saya berdoa aja supaya Tuhan gak ada banjir lah. Dia ngeliatin saya begini. Terus saya, ngapain lu angkatin barang dari bawah? Gak banjir. Aduh, capek-capekin diri aja, saya bilang begitu kan. Tapi saya didorong lagi oleh Roh Kudus berdoa kau sekarang. Dan saya turun. Saya bangunin mama saya, Mak, berdoa kita. Saya berdoa minta supaya Tuhan hentikan hujan. Lagi kami berdoa, dibukanya kamar sama si Eka. Langsung dia tahu saya mau berdoa. Padahal saya udah ingatin, dibukanya kamar dan dia balik lagi. Amin. Nah saya keluar, hujan berhenti. Tuh, udah Tuhan dengar doa saya kan? Dia lihat ini, ada sinar matahari terang ya Kak sekarang. Ya terang lah, orang Tuhan dijawab. Kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kan Tuhan yang menciptakan alam ini, di tangan Dia segala kuasanya itu berlaku untuk seluruhnya. Kalau dibilang gak hujan. Kok kita minta dengan sungguh pasti Tuhan dengar. Tetapi berlanjut dari itu saudara, tiba-tiba menjelang jam 7 ibu saya ngalamin serangan jantung. Maaf, mana oksigen habis lagi. Saya untuk waktu itu beli 3 ya, oksigen itu habis. Tetap aja udah gitu ngomongnya, doain saya biar saya pergi kepada Bapak dengan tenang. Ya mak gue. Coba gimana coba saudara kalau jadi saya? Kok ada ibu ya mau bilang abang saya udah, saya telepon abang dulu. Enggak telepon. Nah mama sakit, berdoa dulu. Hah? Iya, sekarang saya mau pergi ke hadapan kita ya, mana luar banjir lagi ya. Tapi kami bisa keluar saudara. Bayangkan kalau Tuhan tidak stop itu banjir besar.
Kalau saya pindahkan juga itu ke wali kota, saya parkir di situ. Ibu saya mau ke rumah sakit naik apa? Naik getek. Tanya dia di grup WA, tolong dong perahu, ibu saya mau harus pergi ke rumah sakit. Nanti yang datang ABRI lagi. Aduh, saya bilang, kok Tuhan bisa ya begitu? Aduh Tuhan terima kasih. Saya makanya gak berhenti berterima kasih. Saya berdoa mau berangkat nih, kita doa dulu ya Mak. Baru mama saya ingat besok saya ibadah. Terus salah dia, besok mau ibadah. Habis gimana? Tadi mama bilang mau, aduh gimana? Mau saya 2 kali saya nggak ibadah, mana baru ditemin lagi rambutnya kan? Cuma nggak lihat rambut saya yang baru ini, ya. Dia sudah ngomel-ngomel rambutnya kok hitam banget. Ya bagaimana orang samponya begitu jago ya kan? Gimana? Nah masuklah itu sampailah itu. Tapi saya yakin Tuhan tidak akan mengizinkan rumah Tuhan itu diobrak-abrik. Oh iblis kau kurang ajar. Saya tolak itu. Saya bilang memang kau supaya saya marah-marah terus, supaya saya nggak ibadah, supaya saya nggak bisa melayani Tuhan. Oh saya bayangin masih bisa saya kepleset, jatuh, kaki saya kesakitan, hampir jatuh kesakitan. Ya ampun, benar-benar iblis tuh nggak, kalau kerja tuh nggak tanggung-tanggung saudara, dari segala celah. Sampai saya antarkan itu, datanglah dokter itu. Ini juga mau ngajak berantem dokter muda ini. Kenapa Bu dibawa sini, rumahnya di mana? Di Pulau Raya. Dokternya udah dokter Suridanda, dokter tercantik di Harapan Kita. Itu dokter ibu saya. Saya kasih tahu, kenapa bisa banyak banget orang? Saya sudah nanya sama dokter Suridanda, boleh nggak saya kontrolnya di Pasar Minggu karena dekat. Kalau di sini kan Harapan Kita di EKG aja 3 bulan. Kalau di sana di eko berapa lama juga. Setiap kali datang di eko bisa kan ada adik saya. Kan saya mau yang terbaik dong. Dia masih, ibu tahu nggak di sini bagaimana keadaan rumah sakit, ICU apa segala. Saya akhirnya Tuhan beri saya kesabaran, saya lihat dia. Jadi gimana? Memang ibu, jadi nggak mau nangani ibu saya. Baru dia takut. Oh enggak Bu, bisa kita. Tapi kalau soalnya, ya apapun konsekuensinya saya akan hadapi. Kosong saudara, IGD-nya cuma separuh. Ini di sono, ini kamar kosong. Ih, ampun nih orang ya, nggak mau ngerawat, mungkin jumlah dokternya sedikit. Tapi Tuhan jaga. Bayangin saudara, aduh, kalau itu banjir, kalau apa, saya cuma bisa bilang, Tuhan baik ya Mak. Haleluya. Tinggallah di dalam Dia. Tunduk, cari kehendaknya. Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, sekiranya engkau biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jangan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itu artinya tunduk kepada kehendaknya, mencari apa yang Tuhan mau. Tinggal di dalam Tuhan itu taat. Walaupun seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, ketika Dia pilihannya mau minum cawan atau tidak, mungkin saja kalau kita jadi Dia, kita bisa memilih yang tidak, nggak mau lah. Tapi karena Dia mengerti kehendak Allah, apa yang menjadi kemauan Bapaknya, maka Dia bersedia minum cawan. Murka, kutuk manusia Dia tanggung. Supaya apa? Kita terbebas dari itu semua. Sering kita mengatakan, jangan kehendakku Bapa, jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah ya jadi. Tapi kita terus saja nggak pernah mau nanya tentang hidup kita kepada Tuhan. Apa yang harus kulakukan di dalam ini agar usahaku berkembang Tuhan? Bagaimana Tuhan? Pernahkah kita mau benar-benar memohon Tuhan, tunjukkan kepada aku apa yang harus kukerjakan, apa yang harus tuntun langkahku, supaya aku jadi berkat. Kemarin ketika pulang, kira-kira hampir 1:30 itu, masih ada tukang ngamen di jalan.
Saya nggak ada uang saya di si Eka habis jajan, jadi nggak ada. Jadi saya begini aja, saya minta maaf, saya tidak kasih, rasanya nggak enak. Tapi mama saya bilang, kasih dong, kok nggak dikasih? Kak, uang kembalian tadi ada nggak? Ada. So, tapi dia udah jauh, dibuka, bang. Kasih saudara. Mau saya kasih semua, ibu saya ngambil 12.000 doang. Saudara tahu apa yang dia seperti menangis. Mendapat itu gembira, ya Allah, alhamdulillah ibu, terus diucapkanlah doa. Berarti dia benar-benar membutuhkan. Ibu saya dipakai Tuhan untuk ingatin saya, jangan pelit ya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, cari dengan apa? Ya dengan meminta, Tuhan bimbing aku. Kita enak nyanyi, oh Tuhan bimbinglah langkahku mencari domba yang sesat. Kau ini cuma tahu nyanyi. Tetap setia, tinggal di dalam Dia itu berarti tetap setia beribadah, berdoa, merenungkan itu. Tetap setia itu berarti setia di dalam rencana besar Allah. Apa rencana besar Allah? Yaitu kerajaan Allah yang berkuasa dinyatakan atas semua manusia. Karena saat ini saudara, kita sedang berjuang melawan kuasa kerajaan maut. Dan karena kita dipilih dan kita dibersihkan, kita beroleh kuasa. Kuasa untuk mengalahkan kerajaan maut. Rencana besar yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Apa itu? Yang pertama, menjadi terang garam bagi dunia. Saudara berkali-kali toh mendengar itu. Sudahkah menjadi terang dan garam? Mari menjadi saksi Kristus bagi semua orang yang belum percaya. Menjadi saksi, ini loh orang Kristen mah baik. Saya udah pernah ceritakan tentang orang tukang somai yang di sebelah, yang jam 4 ya kalau mau beli enak. Dikatakan orang gereja baik ya bu. Hanya karena apa? Karena saya cuma menanyakan gimana kabar kakimu. Dia kaget saya nanya kakinya dia. Hanya nanya seperti itu. Terus saya nanya, cari siapa bu? Itu Pak Edo. Maksud saya kalau ada anaknya mau saya traktir gitu, cucunya. Kemana dia tadi? Barusan ada di sini. Terus di ujuk-ujuk waktu. Itu baju digini-giniin aja nggak dipakai. Pakai dong. Gitu ya. Mana anak cucunya? Udah lagi pergi. Oh ya udah. Saya nggak rencana traktir Pak Edo. Cuma aja pasti bilang nggak mau. Ya udah. Tapi saya tanya, mau Pak? Enggak ya. Hanya gara-gara gitu saudara. Saya orang Kristen. Ingat itu kalau kamu sekolah, saya orang Kristen. Kalau kamu ada di lingkungan dimanapun ada orang yang belum Kristen, saya orang Kristen. Ingat. Bagaimana saya berlaku sebagai orang Kristen? Saya orang Kristen. Saya pengikut Kristus. Saya akan menjadi saksi tempat saya kerja. Gak ada kompromi. Setengah-setengah. Tinggal di dalam Tuhan itu juga, dalam Yesus juga menjadi orang yang menyatakan kuasa kerajaan Allah lewat iman dan doa. Sehingga banyak mujizat terjadi. Ya, kita mengalahkan iblis dan segala pekerjaan-pekerjaannya, tipu muslihat dan siasatnya. Agar apa? Agar jiwa-jiwa dimenangkan. Kita terlibat di dalam penginjilan. Pertama dengan mendoakan gereja-gereja Tuhan. Setialah berdoa untuk jemaat yang ada, jemaat yang setengah-setengah tidak setia datang. Doakan mereka yang tidak hadir. Jangan bicara saya berdoa Tuhan bagi penginjilan di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah yang menolak namamu. Saudara tidak berdoa buat teman saudara yang tidak hadir, jemaat yang sakit. Di mana?
Salah lihat atau gimana? Salah ngerti atau gimana? Anak-anak sekolah minggumu, hei guru-guru, anak-anak sekolah minggumu kau doakan. Murid-muridmu berapa murid kau sebut? Kau doakan terus setiap hari. Minggu lalu saya ditemui sama Bapak Yosua. Ini mengenai seorang yang sini, anaknya. Rupanya ibunya tulis di grup, tersinggung, saya nggak baca. Bapak Yosua ngomong apa sih? Segitu kan. Ini Kak, saya nggak ngerti. Akhirnya dia kesal ditunjukin. Oh ini ada ya? Kapan ini ditulis? Hari Minggu atau hari apa tuh nggak tahu. Saya nggak baca ini. Puji Tuhan lah saya nggak baca. Bagaimana orang kayak gitu dibilang tinggal? Saya nanti hubungi. Kau sudah bicara kan sama dia? Udah cukup. Jangan bicara lagi. Datanglah Ibu Napi itu perlu minta teleponnya sama si Ivan. Apa? Bisik-bisik dia kayak rahasia, nggak boleh saya tahu. Tapi Mama Mika bilang itu sih. Oh jangan, cukup. Sudah Bapak Yosua hubungi. Tulis di grup seperti itu, tujuannya apa? Untuk mempermalukan, untuk apa? Untuk saya nggak baca. Nah saya kalau baca juga saya cuek, bodo amat lah. Tapi kan kalau anak itu coba saudara ya, anak-anak guru-guru makanya beribu-ibu doa buat anak-anak supaya Tuhan jamah. Coba lari-lari, berak, jatuhlah alat musik kita, gitar, rusak. Kita mau bilang apa? Ya namanya anak kecil sabar. Padahal iblis sedang memakai anak itu. Lari-larian terus kesenggol lah ibu gembala, kesenggol lah ibu Chandra. Kita sudah usur, udah tua ya, tulang-tulangnya rapuh, jatuhlah. Kalau retak, kalau lebam, ya maafin aja dan namanya anak-anak. Bukan soal anak-anak, dia dipakai iblis untuk membuat pekerjaan Tuhan runyam. Orang tua yang gak ngerti seperti itu terus tersinggung ketika anaknya ditegur, itu apa namanya? Makanya guru-guru, nah saya ngomong terus sama guru-guru, kalau kau melayani Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kukatakan kepada anak-anak ini? Anakmu ikut baik-baik, gimana cara ngomongnya? Ya Tuhan, kenapa sekolah minggu kita nggak seperti dulu? Saya sering nanya gitu loh. Anak yang baik-baik kita ngomong apa, yang mengerti nggak? Ngerti bahasa kasih. Jangan resah kalau udah mau berdoa nyanyi. Saya berdiri tuh di depan anak-anak yang paling uget-uget, si Adit dan teman-temannya. Saya harus berdiri di situ. Kalau saya nyanyi menyembah, saya angkat tangan. Saya menyembah sendiri di hadapan mereka dan mereka mengikutinya. Ini ada guru-guru sekolah minggu, udah waktunya memuji Tuhan. Sibuk apa sih kemana? Kalau kayak tadi tuh si mukanya si Joy begini aja sepanjang sekolah minggu, itu gimana kalau saya nggak pengen sentil ya saudara? Ya Tuhan udah ubahkan hati saya seperti malaikat begini, maka saya kok sabar lagi. Tapi saya harus ingatkan, tinggal di dalam Tuhan ini ada di dalam rencana Allah yang besar adalah untuk memenangkan anak-anak ini. Anak-anak itu karena kalau tiap hari seperti kertas putih, bagaimana dituliskan selalu begitu Bapak Gembala kita dulu bilang. Nah, kita juga harus bawa anak-anak ini, persiapkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Itu satu kehormatan, tapi jangan sepelekan, jangan ini menjadi gampang, jangan. Karena ketika engkau menyampaikan firman Tuhan harus ada satu, engkau tahu firman itu sampai atau tidak, dimengerti atau tidak. Ini guru-guru sekolah minggu perlu kalau kamu ngajarkan. Ngerti nggak anak-anak itu? Dapat apa dari anak-anak itu? Dulu di PPA kami itu ada yang namanya si Okta. Selalu dikerjain sama adiknya, dipukulin terus begini, sehingga akhirnya dia menangis. Mamanya kesal, kenapa kau tidak pukul adikmu kalau dia kurang ajar? Tahu dijawab apa? Kan kemarin diajar firman Tuhan, gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan.
Kita harus sabar, kita harus balas dengan kebaikan. Ibunya cerita itu sambil ketawa. Tadi kira lucu, padahal bagi saya itu satu kemenangan. Oh, diberkati kau Tuhan. Tuhan berkati kau Okta, kau baik. Kau mau dengar firman Tuhan, kau lakukan ya. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mau terlibat dalam melayani Tuhan di tempat ini dan serahkan pada, kita tahu bagaimana cara melayaninya. Kita menjadi lebih kreatif bukan dengan pikiran kita, tapi dengan arahan Roh Kudus. Apa yang kita siarkan keluar, ibadah tengah minggu anak, saya selalu berdoa kiranya itu menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat ini. Mari saudara, kita harus terlibat kalau kita mau bilang kita tinggal di dalam Tuhan. Tanda bahwa kita itu ada di dalam Tuhan, yaitu kita bisa berdoa apa saja. Tapi banyak orang yang saudara ketika dia merasa dia tinggal di dalam, belum tentu loh, karena kuasa iblis. Kita lihat di dalam Wahyu 20 ayat 7-8. Ya, saya baca untuk kita semua. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. 1000 tahun itu, setelah 1000 tahun itu adalah masa pemerintahan. Iblis tidak boleh ikut campur. Tidak ada iblis, tidak ada kuasanya, tidak ada otoritasnya, karena dia ditawan sama Allah. 1000 tahun adalah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Orang katakan juga kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus menjadi pemimpinnya. 1000 tahun loh saudara. 1000 tahun itu berapa generasi bisa kekumpul? Tidak ada yang bisa mengganggu iblis. Iblis tidak bisa mengganggu. Jadi tidak ada, istilahnya tidak ada kejahatan lagi di sana. Tapi lihat ketika 1000 tahun itu berakhir, iblis diberi kesempatan terakhir. Dia bisa mengumpulkan begitu banyak orang yang jumlahnya sama dengan pasir di laut. Begitu banyak orang yang bisa disesatkan, disuruh berperang. Begitu banyak, padahal selama 1000 tahun manusia itu dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Ternyata ketika iblis bekerja, dia mengikuti iblis, dia mendengar iblis, dia patuh kepada iblis. Ternyata jumlahnya sama dengan pasir di laut. Laut mana aja ya laut? Begitu banyak. Sedih tidak dengar firman Tuhan ini? Sedih. Orang yang seharusnya sudah selamat, percaya melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, masih menginginkan kesesatan itu. Apalagi sekarang saudara mesti waspada. Di sekitar kita masih banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang hidup di dalam kecemaran, di dalam kesesatan. Mampukah kita menjadi ranting yang terus ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam dia? Bapa dipermuliakan jika kita menghasilkan buah. Mari saudara, renungkan firman Tuhan ini. Pertama, Bapa penguasa, pengusaha. Dia menuntut, menghendaki, meminta buah. Sebagai pengusaha dia tidak mau rugi. Itu sebabnya dia tidak ragu untuk mematahkan ranting-ranting yang tidak berguna. Sebelum kesempatan itu terjadi, sebelum hal itu terjadi, Tuhan Yesus membujuk kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hiduplah bersama dengan aku, hiduplah dalam pimpinanku, hiduplah setia kepadaku supaya engkau menghasilkan buah. Mari
Jadilah orang yang ingin menghasilkan buah untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kiranya kita semua menerima berkat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Shalom.